Kok tiap kali meeting kok videonya kayak gini melulu? Mungkin mereka tidak memperhatikan sebenarnya. Apa? Nyetir mulu ini. Kalau yang ngerti mungkin terasa tersindir. Yang nggak ngerti ya nggak belajar. Oke, kita langsung mulai. Sistemnya ini maunya cepet ya, meetingnya ya. Jadi jangan lama. Jadi kalau disuruh ngomong, langsung ngomong. Kalau dihitung 1, 2, 3 belum ngomong, berarti kena denda. Kalau lebih dari 2 jam, saya yang kena Denda. fair kan? Oke. Berarti kita mau hitung mulainya dari jam berapa? Jam 4. 4.15. Nah, sekarang gini. Kenapa selalu sih diputar video kayak begini? Kenapa? Jadi udah tidak ada lagi perkenalan. Skip. Langsung, perkenalan orang baru skip. Lewat. Kenapa sih selalu videonya yang kayak gini? Karena kalau saya doang yang ngomong seperti itu, kalian bilangnya Wah, nggak percaya. atau hoak atau apalah segala macam. Sekarang kalau yang ngomongnya yang bajunya bagus-bagus, yang mukanya cakep-cakep, yang mukanya oke. Ya, dia mah Memang ya motivator. pantes, memang kerjaan dia. Nah, yang tadi yang ngomong yang apa? Berarti selevel dong, kelihatan orang gaul kan? Selevel nggak? Yang selevel aja ngomongnya Bijak. Bukan bijak siapa ya? sama. Sama. Bener ya? Jadi itu salah atau benar? Ya udah. Udah paham? Nah, sekarang gini. Kadang-kadang kalian itu pernah berada di situasi yang beruntung, betul? Ya, beruntung itu maksudnya, wah langsung. Karena itu perusahaannya lagi perlu, kemudian diangkat jadi kepala. Tapi habis itu, bingung. Mau gimana, betul? Habis itu, begitu hasilnya kacau, kena tonjok, bener ya? Habis itu, ngambek, sakit, ya kerjaan yang kecil aja nggak bisa diatasi, mau gimana yang gede, giliran yang gede dimarahin jadi masalah. Ya itu kenapa di sini prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Tangganya seperti apa? Hah? Oke, iya. Di mana-mana juga dimulai dari bawah. Tangganya maksudnya, naik tangganya. Hah? Curam. Naik tangganya kayak sih? Kayak anak TK. Tangganya pendek-pendek ya? Iya. Dalamnya pendek-pendek. Tangganya pendek-pendek atau jauh-jauh? Pindahnya ke gini dulu. Pindahnya kecil-kecil aja jadi masalah. Bener? Misalnya waktu injek, habis injek dimarahin, telat isi bahan aja, Diomelin. lu waktu isi bahan lupa nyalain blower aja, dihukum. Pegang steel sendoknya, sendok yang mau dimasukin ke dus, harusnya berapa itu? 3-3 atau 2-2? 2. Kanan 2, kiri 2. Nah, 2-2. 2-2 aja. Dia pegang 3, pun. Masalah. Nah. Kayaknya berat. Betul? Habis itu mulai ngajarin orang. Begitu ngajarin orang yang diajarin suka-suka dia, ngeyelnya setengah mati, dibilangin nggak mau dengar. Tambah gedek. Betul? Nah, tambah gede kan? Terus, ya udah deh, saya terima nasib deh. Coba lagi. Oke, habis itu lulus. Wah, langsung begitu lulus apa?
Begitu waktu lulus apa? Mukanya gimana? Ditarik langsung. Jadi joker. Ya kan? Nah, habis itu selesai lulus kemudian pindah ke mana? Nah, begitu ke aduh, mak! Ya. Ampun, mak, oi, katanya. Ini barangnya sama. Ngambilnya dari tempatnya aja harusnya selalu, ya kalau, ya udahlah, kalian paham kan kiri atau kanan? Harusnya ngambil yang kiri ya, saya ambil yang kanan aja. Ujung yang kanan aja jadi masalah. Iya kan? Itu ngambil barang yang sama loh. Bukan ngambil barang yang Berbeda. beda. Itu aja jadi masalah. Betul? Nah, hal seperti kecil gitu aja, artinya untuk hal seperti kecil itu aja tidak bisa diikutin, mau gimana hal yang gede? Kalian tahu nggak, sebenarnya hari ini meeting ini gue males ya, bener. Jujur ngomong, gue lagi males, lagi dongkol, lagi apa? Lagi kesel. Lagi kesel, lagi, oh bahasa kalian, lagi down. Lu, emang kalian doang yang down? Bos kalian juga bisa down, sama. Lagi down, beneran. Banget, muka gue kelihatan nggak? Enggak ya? Oh, silakan. Nggak tahu. Nah, kenapa lagi down? Hari Kamis penjualan Lumayan. bagus. Tahu-tahu Jumat Sabtu Turun banget. Menurut Iklan hilang. Kenapa? Kalian mungkin nggak paham kenapa. Lah, mungkin apa? Orang lagi bokeh. Nah, lagi nasib sial. Ya dah. Kalau saya tahu masalahnya, iklan Instagramnya lagi jalan. kena blokir. Nggak bisa jalan. Nah, sekarang iklan yang udah jalan baik-baik, tahu-tahu salahnya nggak tahu apa, dia juga nggak ngomong salahnya apa, dia juga nggak, kita mau tanya kemana pun tak bisa, tahu-tahu cuman di blokir. Habis itu kalau diblokir penjualan gimana? Turun. Terus gajiannya gimana? Pending. Nasib karyawannya. Kalau gua coba ngomong, kalau ntar gua makannya gimana? Itu mah nggak pusing. Tapi nasib karyawannya Gimana? mana lebih dongkol? nasib karyawan. Mana lebih dongkol? Dibanding posisi yang tadi. Yang tadi nyalain blower aja, kena. Mana? Ini salahnya di mana aja nggak tahu. Kalian mau salah disuruh pusat, dikasih tahu nggak? Tahu. Kenapa disuruh begitu? Kenapa salahnya di mana? Ini salahnya aja nggak dikasih tahu. Salahnya apa kan nggak tahu. Tapi makannya besok hilang. Mana lebih dongkol? Jadi kasih tahu salahnya di mana, tahu-tahu. Mana lebih dongkol? Yang saya hadapi masalahnya ya kira-kira yang rata-rata seperti itu. Salahnya pun nggak tahu di mana. Harus emang benar seperti apa pun nggak ada yang kasih tahu. Kalau ada yang kasih tahu, dia mau minta berapa saya bayar. Ya seperti itu. Kalau kalian nasibnya masih bagus, orang bilang beruntung kurang, masih selalu dibilang kurang. Kalau yang kayak gini, lu mau tanya kemana? Akhirnya mau nggak mau apa? Tidak boleh nyerah. Harus maju terus. Yang film yang kemarin kan, cerita yang kemarin kan? Yang jualan air kan? Ya. Ya. Nggak boleh nyerah, gagal. Ya kan? Habis itu ya udah cari cara lain. Layar tancap orang kawinan. Iklannya kena ban kan? Ya kan? Kena ban terus kan?
Nggak boleh kan? Ya udah, cari layar mau nggak mau, layar tancap. Pusing nggak? Itulah kisah Nah itu loh. Jadi kalau kalian masih bilang, gini aja susah. Ya sekarang nyalain blower apa susahnya sih? Tiap berapa dus masukin bahan apa susahnya sih? Gue bingung susahnya di mana. Bener nggak? Memang sistem di sini ribet, gue tahu. Tapi mengajarkan kalian untuk apa? Disiplin, hati-hati. Untuk paham kenapa harus seperti itu. Gimana caranya yang supaya mudah. Kemudian, kamu ngambilnya harusnya yang tempatnya kiri, ya udah kiri. Yang ujung kiri. Jangan kamu ngambil yang di bawah. Yang di bawah ya jatuh semua dong. Kemudian kalau kamu ngambil yang kanan, yang hitung tirnya susah semua dong belakangnya. Jadi ngajarin kalian konsep untuk gimana supaya mikirin apa? Bukan. Posisi orang lain. Lanjutan kalian. Itu loh. Hanya seperti itu. Dan itu aja kalian bilang susah ya. Saya bingung yang gampangnya apa. Ngerti nggak? Makanya, kenapa kalian selalu bilang susah? Karena manusia cenderung selalu mikirin diri sendiri. Maunya dia gampang sendiri. Orang lain susah, bodoh orang lain mati semua, emang gua pikirin. Tapi kalau kalian udah lewat, bisa lakukan hal yang berguna untuk banyak orang. Masalah, saya nggak bilang nggak ada masalah ya. Masalah tetap banyak. Pasti ada. Pasti ada. Masalah kalian levelnya udah berbeda. Yang kalian ketemu itu masalahnya udah yang lebih aneh lagi. Sekarang pertanyaan saya. Lu lakukan dengan benar, lu lakukan ngaco, pasti ada Sebab akibatnya. pasti ada masalah. Itu pasti. Kamu mau ngambil jalan yang mudah, pasti ada masalah. Mau ngambil jalan yang susah, pasti ada masalah. Itu pasti. Kalau sama-sama ada masalah, pasti orang maunya milih yang mudah. Betul? Habis itu ujung-ujungnya susah. Betul? Betul kan? Nah, sekarang pilihan di tangan kalian. Kalian maunya yang seperti Apa? kalau saya, tanya saya selalu mau pilihnya yang susah. Kenapa? Sama-sama masalah. Kenapa harus yang mudah? Kalau yang masalah yang mudah, membosankan nggak? Sekarang gini deh. Kamu di packing nggak? Kamu biasa curhat sama siapa? Curhat sama siapa? Siapa yang di sini suka curhat? Ya nggak mungkin nggak ada lah. Cepetan. Dewi. Oke. Yang suka curhat, Dewi. Kamu biasa curhat sama siapa? Ya, jangan. Maksudnya curhatnya sama orang di sini kerja juga. loh. Siapa? Ayo. Contoh. Nggak contoh doang, bukan mau diapa-apain kok. Ayo, cepetan. Apa? Oke. Siapa? Andi. Nah, kalau dia curhatnya apa selalu? Cepetan. 1, 2. Ngeluh apa? Barangnya banyak. Barangnya hari ini banyak banget. Saya ada Berarti curhatnya tunggu, barang banyak. Curhatnya tentang apa ya? packing. Packing atau gudang? Packing, ambil barang. Curhatnya tentang packing. Hari pertama kamu dengar. Hari kedua? Hari ketiga? Ya pasti. Bodo amat kayaknya. Yang dengerin bosen nggak? Kalau lu curhatnya itu aja masalahnya. Betul? Ngerti? Nah, sekarang gini. Yang gua curhat tadi masalahnya sering kedengeran nggak? Hah? Sering kedengeran nggak?
Enggak. Bingung kan kalian dengarnya? Apa sih yang diomongin, bener nggak? Iya. Nah, sekarang gua tanya, coba pikir, kalau kalian masalahnya itu aja, kira-kira istri atau suami kalian stres nggak di rumah? Stres apa? Lu mulu nih orang. Stres bosan nggak? Lama-lama cerai nggak? Ya jujur aja. Enggak, dia enggak bilang keren. Paling cuma gini, udah sih kalau jalan-jalan. Iya, itu bahasa apa? Basa-basi. Dia dengar kamu rata-rata itu telinganya bal nggak? Paling diti. Nah, itu. Gitu. Nah, itulah penyebab Pertengkaran. supaya tidak bertengkar gimana? Hari ini kamu curhat masalahnya Ini A. Ya minimal bulan depan dari hari ini sampai bulan depan 30 hari kalau yang sama terus kira-kira dia gila nggak dengarnya? Minimal yang bulan depan beda kek. Paham? Nah itu loh. Jadi jangan mau selalu berada di masalah yang itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Orang yang dengerinya pun males. Boro-boro istri atau suami sendiri. Temen kamu kabur nggak? Ngerti? Ya itu, jadi jangan mau selalu hal yang mudah. Kalau yang selalu mau yang mudah, yang masa lalu ya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Itu orangnya membosankan nggak kira-kira? Kira-kira yang mau temenan sama dia, itu temennya yang seperti apa? Setipe. Cewek atau pacarnya kira-kira yang seperti apa? Sama-sama bosankan. bersamanya karena Terpaksa. betul. Ujung-ujungnya kalau terpaksa, kalau jadian, ujung-ujungnya udah tahu. Jadi udah terjawab semua masalah hidup. Pasangan kalian kalau hari ini ceritanya gini masalahnya. Besok ceritanya gini. Habis itu lusa, ketemu solusinya. Hari kelima, masalahnya beda lagi. Hari keenam, aduh lagi pusing, istirahat dulu. Hari ketujuh, bisa. Seru nggak? Udah kayak sinetron ya? Nah, itu loh. Tapi, perjuangannya, ya kalau yang seru mana ada yang gampang. Capek deh. Yang ngomong itu tadi yang itu loh. Yang gue nggak tahu namanya siapa tuh. Andi. Ah. Oh yang mana? Yang tadi. Video. Ah. Keriting. Ah. Nggak tahu siapa. Keriting. Dia Keriting itu. laude gitu. Ya udahlah, oke lah. Binjai. Iya Binjai. Selebgram. Oke. Selevel nggak? Masuk akal? Jadi, mau gimana? Jadi kalau yang sedikit itu aja kemudian jadi masalah, mau gimana? Membosankan nggak hidupnya? Paham? Nah sekarang, ya Pak, kalau gitu ya udah saya naik level aja. Ya naik level ya ada prosesnya. Lu kalau misalnya naik level langsung, habis itu nggak tahu mau ngelakuin apa, pusing nggak? Pusing, Seb, di chatting. Dulu kamu nggak pusing ya? Masa? Kayaknya nggak pusing tuh. Tahu-tahu kena Gedok. Jadi lu masih bisa sampai tiktokan. kena getok kan? Nah, itu. Jadi, paham? Karena sistemnya dulu sama sekarang Berbeda. dulu tangganya langsung poing, pakai jet coaster, roket. Jadinya kacau. Sekarang tangganya step by step aja, yang gugur Banyak. bergugu
berguguran. Ya step by step. Ampun. Jadi udah paham? Jadi masalahnya sebenarnya di mana sih? Ayo, gantian kalian yang ngomong. Yang ngomong di name tag terakhir. Siapa? Hah? Ayo. Cepetan. 1, 2. Berdiri kita. Berdiri nggak penting. Yang penting ngomong. Masalahnya di mana? Untuk masalahnya sih di step by stepnya Pak. Untuk saat ini sih saya diinjek. Masalahnya apa? Gon? Pondok bikin dulu nggak naik-naik. Iya Pak. Nah, Gon? Ngajarin orang ngeselin. Berarti masalahnya karena kerjaannya susah? Kerjanya susah? Tidak. Hah? Jujur, walaupun harus megang sendoknya itu dua-dua ya? Dua-dua. 3-1 ya dimarahin. Kan sama-sama 4. 3 tambah 1, 4. 2 tambah 2, 4. Sama-sama 4 dimarahin. Jadi masalahnya di mana sebenarnya? Masalahnya di orangnya. di apanya? Di mesinnya? Kerjanya susah? Sendirinya. Atau gondoknya? Ayo, di gondok. Sebenarnya jadi kalau di gondoknya yang bisa ngatasi bisa dengan mesin. Mesin ada, ntar mungkin ada ke depan mesin cuci otak. Mungkin. Jadi paham? Udah paham nggak? Jadi bukan di masalah kerjaannya. Udah paham? Baca sekalian langsung. Dia langsung cepat. Diinjek udah Benedicta Daily diinjek udah mulai ngerti dikit-dikit ngajarin anak baru buat diinjek oke, sikap masih kurang makanya nggak bisa tambah full. Kemarin Pak Dikta punya masalah kemarin pas paketin slimming sama batu alkali. Kedepannya Pak Dikta ingin memperbaiki lagi ke depan Pak, dan Masalah apa soalnya juga? Sikap Pak. sebodoh. Tidak mau tahu Pak, bodoh. Nah, itu masalahnya doang sebenarnya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ya. Rio Fernanda, sikap mulai terlihat, mau tanya ada, injek oke, murid ngaco. Ya. Ya, sebenarnya gini Pak, saya sebenarnya udah menjelaskan step by step, sebab akibatnya. Saya juga sebenarnya udah menjelaskan sesuai dengan SOP. Cuman saya juga bilang kalau ada yang kurang apa enggak kurang jelas apa gimana saya suruh tanya, nanti saya jawab. Cuman nggak ada tanya atau jawab apa, misalnya nggak ada yang tanya, jadi saya kira sudah paham. Saya Jadi kamunya nggak ada hukuman. iya, Gurunya teguran ada, tapi hukuman nggak ada. iya Pak, itu salah saya di situ. Tegor itu cuma bosan nggak? Teguran itu sekarang gini, kamu kalau atasan kamu negor, besok negor, sama nggak dengan curhat? Besok curhat, sama aja nggak? Bosan nggak kamu? Bosan sih Pak. Tapi kalau kamu hari ini negor, besok push up, lusa denda.
Beda rasanya. Iya, Pak. Ge? Gede. Tapi rasanya beda. Iya, Pak. Ada seru-serunya. Manusia tidak suka hal yang selalu sama. Janganlah kamu bikin selalu sama. Jelas. Lanjut. Fahrul Roji masih suka salah hitung tir dan ambil barangnya. Kalau ada kesulitan bilang biar dibantu. Injek tambah 50.000 tuntas. Ya Pak, kemarin pas masih minggu-minggu pertama memang masih banyak salahnya ngitung tir. Terus ambil barang juga ada yang kelebihan satu. Udah kena hukuman juga, tapi untuk beberapa hari ini sih udah agak saya perbaiki. Udah lebih baik lagi, udah lebih cepat lah. Udah didenda belum? Belum. Minta didenda. Biar lebih cepat kamu naiknya. Udah dihukum pusap dong Pak, udah 2 kali. Iya, makanya. Lu pusap lama-lama kan jadi kebal. Bosan pusapnya. Minta denda aja deh, teh. Bosan di pusap. Biar saya ngerasain gregetnya gitu loh. Ya, gitu. Ya. Oke, lanjut. Belajar jaga Gojek gak ada guru, diam aja. Yang dicek ke driver nomor transaksinya lebih penting. Tetap harus sambil cek Anita di gudang juga. Jadi buat kemarin ada customer yang pesen 2 barang. Jadi dia pesannya di Grab sama Gojek. Saya cuman ngeceknya alamat sama ininya. Jadi yang orang Gojek ngambil di Grab, yang Grabnya ngambil di Gojek. Kenapa? Kenapa kamu ngeceknya namanya? Orangnya ngeselin sih Pak, kadang minta buru-buru. Susah. Ya Susah atau gampang sebenarnya? susah-susah gampang. Bukan. Gampang-gampang susah. Mengasih barang kok. Nah, sekarang ini. Kenapa maunya cek nama? Sekarang gue tanya, kalau kamu mau ngecek nama, berarti kamu harus ngecek apa? Nomor invoice, Bukan. alamat, Alamat. Terus, habis itu harus ngecek apa? nomor invoice, Bukan. Nama Grab-nya. Orang Grab-nya. Nama drivernya. Kamu harus ngecek juga nggak? Iya nggak? Kalau up juga ke orang setting Sebenarnya mana lebih susah? nama. Lu kalau mau yang gampang di depan, stepnya harus susah dulu. Susah dulu. banyak. Kalau lu mau yang susah di depan, stepnya Sedikit. jadi kamu mau yang mana? Maunya yang gampang tapi stepnya dikit. Tak ada. Bikin sendiri perusahaan. Bener? Benar. Nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau mau yang stepnya sedikit, pasti harus Susah. mau yang gampang di awal, stepnya Harus banyak. banyak. Kalau lu mau ngecek nama, berarti kamu harus ngecek Nomor driver, nama Alamat. alamat, nama driver. Tapi kalau kamu kalau kamu mau yang susah, ngecek cukup nomor nomor invoice berapa angka? 5 atau 6? 5 Oke lah 5. 5 angka di belakang. gue tahu angkanya bejibun. Tapi apakah susah? Enggak sih Pak sebenarnya. Cuma puyeng Cuma pusing dikit. dikit. Betul? Iya. Udah jelas. Udah jelas Pak. Habis itu kamu disuruh Minta guru. nganterin ya. Enggak, itu kan satu ini. Satu lokasi. Keberuntungan Iya. tidak selalu Ada datang. harus paham ya. Oke, lanjut.
Jadi saya nggak ngecek awalnya sama akhirnya, jadi ngerepotin banyak orang. Sedangkan sistem udah dibuat mudah, tapi saya masih ngerepotin orang. sama nggak dengan yang WA? Sama. Yang WA, kamu WA tiap kali ngasal weh. Oh ya, Kalau sekarang lu ngasal, web. sakit kepala nggak ntar? Apalagi? Terus yang terimanya nggak ngecek. Itu aku lagi mau cekan sama Bu Hori bahannya. Hmm. Nggak ada terima. Jadi kenapa diterima? Belum terima Pak, baru yang di gudang. Oh, Salah satu diterima baru nggak bisa dirubah. oh, Kan yang satu di atas hanya oh, tuh dulu langsung bablas sampai di terima. Wah, Ya makanya- kalau dulu itu bahannya kurang. Karena kan bahannya kurang, benar, tapi bahannya dia kurang masukin. Oh. Jadi nggak Jadi yang nggak. kedetek kan di yang Iya. kalau ini pas kebetulan lagi bersih, kok ini 2 kali. Juga lagi sekali ngecek. Jadi lumayan lama lah kalau udah salah di web itu, cari-carinya harus dari awal dulu. udah paham. Paham? Kalau urusannya udah di komputer, udah sesuatu yang otomatisasi, itu urusannya Susah. Hah? Ribet. ribet. Buat Ruwet. Beresinnya pun kalau salah, nggak salah aja pusing. Apalagi salah. nggak salah aja iklannya di blokir. Apalagi salah. Udah jangan mimpi. Paham? Paham Pak? Jadi semakin tinggi posisi kamu, semakin tidak boleh Salah. salah. Sedangkan yang di bawah ngelihat posisi yang di atas kerjanya Enak. enak. Cuman duduk manis. Tidak tahu kalau sekali salah kepala nyut, Ya. rambut keriting. Udah tahu ya? Juga dari jam 7 baru beres, jam 10 baru ketemu. Dulu gimana? Dulu kamu ngelihat orang kantor gimana? Ya, ngelihatnya enak, cuma duduk dong. Kalau dulu Cuma bisa perintah doang. Bisa marah-marah doang. Bisa denda doang. Bisa suruh push up doang. Iya kan? Iya kan? Iya. Sekarang udah mulai ngerasain. udah mulai Oh, ternyata dunia tidak seindah mimpi. rumput tetangga, tidak sehijau yang saya. Banyak. Palsu. Palsu. Udah jelas? Jelas Pak. Oke, lanjut. Anita Safitri, gaji sebenarnya 1.375.000. Hitung tir sudah oke, untuk bagi nomornya belum mas, masih suka bingung sendiri. Kalau untuk otomatisnya jalan, ya kemarin pas bagi nomor itu kesalahan saya kurang teliti, maksudnya kurang ngecek lagi. Kedepannya saya akan lebih teliti. Sekarang gue tanya, nomor kamu gede-gede nggak? Tulisannya? Gede. Gede ya? Yang di itu laminasi itu apa itu namanya? Name tag ya? Name tag nomor? Gede-gede nggak? Oh ya, huruf. Gede Pak. Gede. Angkanya? Dusnya? Dusnya gede. Gede. Oh, gede pun nggak kelihatan. Gimana yang kecil? Sekarang gue tanya, kerjaan yang di atas, tulisannya kecil-kecil semua nggak? Coba ngintip. Ngintip. Yang mana aja suka kamu di komputernya? Coba yang di HP kasih lihat, kecil nggak? Nah, yang kecil aja tidak boleh salah, apalagi ya? Nah, udah paham? Sudah Pak. Tahu kan, Bi, kenapa Bi gajinya beda? Tahu.
Kenapa nasinya beda? Nasinya ya? Iya. Oh. Makannya beda? Nah, karena yang tulisannya kecil perlu gizi lebih Banyak. perlu gizi yang lebih tinggi. Kalau yang di bawah perlu apa? Karbohidrat yang lebih banyak. Jadi nasinya banyak, gizinya nggak ada. Karena dia perlunya tenaga. Kalau yang agak di atas, dia perlunya gizi, dia nggak perlu tenaga. Nasinya nggak usah banyak dia. Dia perlunya apa? Lauknya yang banyak. Karena apa? Nutrisi ke otak. Jadi beda konsep. Jadi udah paham kan? Nah, jadi jangan nih. Iri. Itu tergantung posisi. Posisi. Pusing. Lanjut. Andi. Andi, kalau dikasih tahu salah harus akui salah. Kalau gurunya kurang ngajarin bisa tanya ke yang lain. Packing J tambah 50.000. Ya, untuk kemarin itu saya salah ngitung stok tutup 4 os. Kan itu bodi sama tutup depan belakang. Saya hitung tingginya sama. Terus akhirnya kan salah itu. Yang untuk tutupnya dusnya lebih tinggi. Lebih rendah. Ya, tinggian yang bodi. Saya salah. Nah, terus saya banyak membela diri gitu kayak kan saya nggak kamu buka ya gitu kan. Padahal ya saya buka tapi saya nggak ngelihat bawahnya gitu. Terus saya dihukum push up. Kalau untuk pembelajaran di packing itu Teh Dewi ya menurut saya udah sabar sih ngajarin saya. Saya banyak tanya sama dia kalau packing pasar malam, kayak packing pasar malam yang dus campur pack gitu kan. Saya banyakin tanya ke dia, "Teh, kalau kayak gini boleh nggak?" Ya nggak boleh. Umpamanya ada barang yang kayak mudah patah, pecah. Kan kayak pisau panjang bening itu, dia kan rentan patah itu. Nah itu pek-pekan campur dusan. Kata Teh Dewi kalau mau dicampurin jadiin dimasukin dalam dus lagi, harus dia dipasangin dus dulu, dimasukin dalam dus juga. Nggak boleh dia ditindihin sama dus, ntar pecah barang orang kamu mau ganti, kata Teh Dewi. Belum juga ntar kamu suruh gantiin, kena denda di sini, kan repot. Terus ya saya dusin dulu. Untuk packing gede-gede, saya juga nanya sama Teh Dewi, "Teh, ini kalau di packing segini kira-kira ketinggian nggak?" Ya coba diukur dulu katanya. Kalau melebihin volume ya sama beratnya itu yang nggak bisa. Jadi harus dihitung di bawah beratnya itu. Minimal pas sama beratnya. Oke. Ya. Ya. Ya, Ya. Terus? Jadi kira-kira apa masalahnya? Karena guru kamu terlalu Lama sabar itu juga nggak bagus. Nggak ada penyakitnya dia, emang nggak ada tindakan hukuman. Makanya gue gatel. otomatis kamu lulusnya juga sah. makanya. Berapa lama, Pik? Dulu nggak nyampe sebulan, sebulan dong ya? Ya, maksudnya cepet. Jangan hitung yang pulang kampung sebulan doang. Nah, kamu udah sebulan lebih nggak lulus dulu. Kamu nggak bertanya-tanya. Karena gurunya terlalu guru yang sabar
Ya kemarin saya langsung di waktu salah itu ya udah push up kata Teh Dewi. Karena saya yang ngomong. Mau saya yang hukum apa Dewi yang hukum? Saya yang hukum, gurunya pasti kena. Gurunya denda. Ya, saya langsung push up. Tapi bukan inisiatif sendiri. Makanya mintalah gurunya agak Ganas. dengar nggak? Lagi Shopee Express. Kamu mau cepat lulus atau lama lulusnya? Mau cepat lulusnya. Mau cepet, tapi prosesnya maunya dielus, elus. Gimana pahatnya? Gimana bentuknya jadi? Nggak bisa kan? Kalau dielus-elus, 10 tahun pun nggak jadi. Iya. Kalau yang namanya pahat itu seperti apa? Apalagi pahatnya tergantung apa? Tergantung batunya sekeras apa kan? Iya. Kira-kira kamu jenis batu yang kerasnya seperti apa? Ya keras banget. Keras banget. Kalau lu udah tahu kamu keras banget, kemudian kamu cuma dielus-elus, mau jadi, nggak usah ngomong jadi bentuk. Ya Bentuk kalau yang aneh-aneh deh. kalau saya sih menurut saya sendiri orangnya keras kepala kalau saya. Jadi Kadang kalau batunya disalahin gitu kadang ya suka ngebantah. Jadi kalau batunya itu mau jadi bentuk bola, itu mau berapa puluh tahun? Kalau dielus-elus. Lama. Berapa puluh tahun kira-kira? Berpuluh-puluh tahun, Berpuluh-puluh ribu tahun. tahun. Cilaka dong kamu. Keburu keluar kali. Jadi gimana sebaiknya? Baik. Ya Teh Dewi harus lebih gitu lagi. Minta Kejam dia lagi. lebih keras sama kamu. Karena Ya. saya ini jenis batunya batu apa? Batu alam soalnya nih. Lu bilang. Paham? Paham, Pak. Jadi jangan cuman push up aja saya nggak cukup, lu bilang. Nggak inget. Karena begitu di push up pulangnya udah tidur pules. Iya. Udah lupa. Kalau didenda pasti keinget. Ya Yang buang es ke Bener ya, atas kompresor gitu ya. Tapi kalau emang benar terjadi kayak gitu. Buktinya lu didenda gudang lulus nggak? lulus. Itu cuman buang es dari atas. Gigit tuh. lagi. Lu masih ingat nggak waktu itu? Waktu kamu habis didenda, sama waktu lulusnya bedanya jauh deket. Deket Berapa lama? sekitar ya habis didenda itu kan mau gajian itu kan gajian Iya, didenda berapa terus gajian lama? besok itu Berapa lama? tengah 2 minggu lah. 2 minggu. Kamu di gudang berapa lama? Dua bulan karena Berapa? waktu itu kan 3 bulanan kayaknya kalau nggak salah. waktu pertama itu kan saya di gudang waktu masih baru-baru itu diinjek bentar cuman belajar selingan gitu kalau dibutuhin di gudang langsung ke gudang karena gudang kan orangnya kurang cuman Ropik doang sama Bang Geat dulu ya Gaet itu terus jadi belajar di injeknya itu cuman curi-curi waktu senggang kalau seumpamanya gudang kosong saya lari ke injek belajar sama Bang Bori yang jaga injek dulu. Nah saya belajar situ udah itu kan saya di gudang kacau makanya saya belum pernah diinjek sehari terus saya diturunin ke injek lagi diinjek itu 2 minggu saya langsung belajar udah diinjek udah bisa di 2 malam itu kan 2 minggu sip malam itu ya 2 minggu sip malam terus kan udah itu langsung saya belajar ke gudang lagi. Kamu perhatiin nggak waktu kamu ke gudang kemudian diinjek jadi gampang nggak? Gampang. Tapi kalau kamu dari injek ke gudang itu susah nggak? Susah Kenapa? karena saya kan udah tahu Yang lebih keras. susah. Ya Jadi udah paham? diinjek
Karena di injek itu kita nyepelein hal kecil, sering nyepelein hal kecil. Kalau di gudang ya kita bilang itu hal kecil lah, cuman dampaknya pasti ke perusahaan. Kita nyepelein ya cuman salah satu ini doang, satu dus kekirim gitu, cuman satu dus, ya itu imbasnya ke kitanya, ke pabrik ini. Kok saya mintanya 5 dikirim 4, jadi kan nggak bagus gitu. Terus kita seumpamanya mintanya bening, kita kirim hitam, padahal kita bilang sepele, sama-sama sendok gitu kan, sama-sama sendok ini kan dipegang, nggak dilihat warnanya gitu. Dia mintanya bening, kita kirim hitam, ya dia pasti ya kompletnya menilai dari situ, nggak sesuai sama yang dipesan. Jadi udah paham? Kalau kamu dari yang susah ke yang gampang, ya pasti mudah. Tapi masalahnya saat orang dari posisi yang lebih susah diturunin ke yang gampang, itu marah. Tersing. Betul? Termasuk kah? Saya Kan gitu. Makanya kita sistemnya tidak mau lompat. Saat diturunin memang lebih mudah, tapi jadi marah. Jadi masalah. Sulit juga. Jadi, udah paham? paham. Supaya bisa lebih cepat, begitu kamu didenda, langsung Ada inilah, saya udah gaji segini saya kena denda terus gitu kan mikirnya. Jadi kerjanya harus hati-hati. lulusnya cepet nggak? Cepet. Ngerti? Waktu nggak didenda? Waktu nggak didenda itu ya bisa dibilang semau-maunya lah, push up cuman 50. Di ibarat ngomong saya lakuin lah gitu, cuman push up doang. Tapi nggak mau pusat kan? Saya nggak mau pusat, saya denda aja. Ya karena itu waktu itu kan posisinya yang bareng returan itu, saya ya di situ ngeyel juga sama Bu Yulia, ngeyel. Ya Bu, ini ibu nggak ada di sini, ya masa harus ditungguin, kata Bu Yulia kan. Terus push up, terus enggak Bu, saya denda aja lah, kata saya gitu. Jelas nggak? Jelas. Oke, cukup? Cukup. Oke, lanjut. Yuk. Bu Uri, Nemtek QC turun, jadi 3 muka hilang. Botol kas balik 2 kali, laporan web salah karena tidak cek laporan bawahan. Bahan junior nambah 100.000. Ya untuk masalah saya sih di QC botol ya, ada satu step yang saya lewatin saat nyerpis. Itu saya hanya ganti papan PCB, gak saya bongkar semua. Saya kira masalah cuma di situ, dan itu saya menyepelekan hal kecil. Padahal yang punya botol dia lagi proses penyembuhan, kita hubungannya ke orang lain. Jadi botol balik lagi, ya emang itu fatal. Baru diservis langsung balik, udah nemtek turun, ganti ongkir pula. Terus yang buat masalah botol kedua yang tidak ada logo, itu buat iklan. Udah bapak bayarnya mahal, botolnya gratis, nggak ada logo, mana orang mau percaya kalau itu produk kita. Itu sih emang udah kesalahan besar, bukan hal kecil lagi. Padahal hal kecilnya itu kita cuma buat ngecek itu ada mereknya apa enggak. Buat laporan web juga sama kasusnya kayak Aib. Kita nggak mau cek lagi, kita hanya lihat laporan dari anak produksi, kita cuma ngikutin dari laporan produksi, nggak taunya saat di web itu salah selisih 1, udah keterima semua, yang repot semua sampai ke Pak Pri
yang benerin juga dibikin repot. Terus buat saya sekarang di bahan sama Mamang nyaring tuh pelan-pelan, nggak bisa buru-buru, karena kita lihat kalau sampai saya lewatin satu step efeknya bakal gede. Apa? Kalau semacam yang panjang-panjang, ini kan banyak yang panjang-panjang, kita lewat sampai lewat kan anak produksi taunya cuma ngisi nggak tahu dalam bahannya kayak gimana. Yang ada ntar mampet di hopper, bahan nggak turun, skru muter yang ada patah, itu udah hal gede. Yang kita pelan-pelan, nggak mau kejadian yang kayak cecep lagi, bentar-bentar mampet, saya juga yang repot. Turun? Turun entek, turun mall, denda pula. Itu sih. Udah Salah paham? saya sih di saat ngecek awal akhirnya. Tapi buat ke depan saya berusaha untuk perbaiki biar nggak kejadian kayak gini lagi. Kamu punya pindah kan itu? Demteknya? Iya. Yang 3 muka. Berarti hilangin pikiran cuma itu. Iya. Salahnya saya juga buat BS-an nggak tahu kalau itu emang bener-bener banyak yang panjang. Saat kita saring sama Mamang ternyata banyak yang panjang, Cecep juga nggak ngomong. Jadi kita harus cek pelan-pelan, satu gayung. Emang susah di kita, tapi buat ke injeknya nggak bakal mampet. Kamu juga nggak pusing, ntar Iya. dipanggil Panggil. Mau yang mana? Ya ini yang ribet di awal. Kalau yang gampang ya kita tinggal nuang-nuangin, udah nggak kita ini jahit lagi, udah gampang. Tapi susahnya kita panggil lagi, produk shot, mampet, turun molding, itu lebih repot, Stepnya lebih panjang. paham, Bobby? Hah? Kan suruh si Andi doang, ngapain dia suruh ikutan turun? Udah beres belum? Oh. Oke, lanjut. Leni Haryati harus cek kerjaannya, keranjang kurang minta saat maintenance, cek ulang keranjang sudah ada masalah atau tidak. Ya untuk kurang keranjang saya kurang otomatis, minta harus dikasih tahu TW aja. Kalau nggak dikasih tahu sayanya nggak minta, malah mau cari mau ngotong-ngotongin kardus saja terus. Cantelan ini keranjang copot dibiarin, jadi beratnya beda. Nih tinggal ngomong dan tambahin nama gimanain dan beratnya sama. Jadi, kenapa? Karena kamu waktu sebelumnya itu terbiasa hal-hal yang Sebodoh. gampang. Hanya yang gampang. Jadi yang hal-hal yang kecil itu bagi kamu tidak penting. Betul? Iya. Begitu naik level saat itu, kalian udah kerjaannya berubah. Harus perhatiin yang Hal kecil. karena yang kecil itu justru bikin Masalah. karena level yang kalau udah makin tinggi, masalahnya itu udah berbeda. Iya, Jelas? jelas Pak. Om Rotun, kalau dari segi kerjaan dan handle anak buah oke, tapi kalau habis ditegur masih suka ngambek. 3 muka pindah ke manajer J, 200.000. Gimana?
gimana kamu bisa ngatur anak buah kamu kalau kamunya aja nggak mau di? Sebenarnya sih Pak, kalau habis ditegur memang saya orangnya diem. Karena saya kalau udah ditegur, saya dibawa pikiran kesalahan saya. Berarti hukum. Lah sekarang kamu negur orang lain ya kamu juga harus terima di Iya, konsep. Kalau enggak ntar anak buah kamu bilang kamunya cuman bisa ngomong doang. Jangan dicontoh ya. Jelas? Iya Pak. Lanjut. Ipul. Sudah tahu, sudah paham. Ngitung tir juga udah ada perubahan gitu, tadinya yang sering salah sekarang udah mulai diperbaiki. Ngetir juga sudah mulai agak cepat. Mungkin nanti kalau ada PO sedikit sambil bagi PO. Kalau ada yang sedikit sambilan belajar bagi PO. Kamu kenapa ditambah packing J-nya 50? Ya mungkin saya sering bantuin packing ke atas. Sama ngasih barang kadang packing. Bukan berarti kamu bisa ya? Iya Pak. Oke. Lanjut. Tarmudi cari murid diajarin buat ajarin pengiriman. Kalau bisa jangan hanya satu orang saja yang diajarin. Jadi yang diajarin nggak besar kepala atau merasa dibutuhkan. Sebenarnya ngajarin murid itu bukan ngajarin cuman mobil atau teknik, tapi ngajarin sikap. Kalau kamu bisa ngajarin sikap ke si Cecep, dia hari ini tidak begini. Dia pun bisa jadi. Kalau urusan bawa mobil aja itu sebenarnya masalah Udah. Yang masalah sikap adalah masalah yang paling susah. Kalau kamu ngajarinnya itu cuma suruh dia ngakalin, ujung-ujungnya dia jadilah seperti sedangkan di kita itu sistemnya bukan diajarin untuk ngakalin. Betul? Udah paham? Berarti Cecep itu contoh satu pelajaran. Jadi kalau kamu ngajarin orang nggak bisa seperti Cecep. Jangan kasih contoh yang jelek. Iya Pak. Kamu sering waktu bareng dia itu pasti sering banget kasih contoh yang jelek. Makanya begitu dia ikut itu, habis itu jadi jelek. Begitu dia ditaruh di packing, langsung dia seperti kayak masuk kandang macan neraka. Ya. Begitu bareng kamu, seperti pergi ke ngelayapan ke shopping. Enggak. Jalan-jalan. Itulah yang jadi masalah. Jadi sampai kiamat pun kamu tidak bisa ngelurus ngajarin orang. Gaji lu pun tidak bisa naik. Susah nggak? Susah. Itu loh. Kenapa kita bisa lihat itu? Lihat seorang guru dinilai dari Perilaku. muridnya seperti itu. Gurunya pun Kayak gitu. nggak beres. Sama. Jelas? Yang rugi siapa? Iya. Saya juga. Kamu juga. Termasuk di? Dia. Saya rugi? Enggak. Kenapa? Ya, kan Cecep jadinya nggak jadi pengiriman, keluar. Daripada dia jadi pengiriman, lebih pusing siapa? Ya, Bapak. Enggak. Ya saya juga yang ribet nantinya. Oh iya. Kalau udah kegedean baru Iya. saya. Gitu loh, ujung-ujungnya kamu ditarik-tarik ngerembet gak? Yang rembet terus.
setiap pengiriman masalah juga apa yang kena duluan. Ya pasti. Ya. Iya, Jadi kita di sini sistemnya selalu ada sebab akibat. Daniel nonton video dulu. Jangan. Di sini. Oh, sini, saya yang video. Sini. Ada. Udah paham? Udah, Pak. Kalau murid ikut gurunya seneng, dijamin murid itu tidak akan bisa Lulus. termasuk gurunya. Iya. Tapi kalau muridnya mau ikut kamu aja dia males, dah, gue ngelihat tanda-tanda ini bisa aja. Jadi Saya tanya, guru yang muridnya yang hebat-hebat, biasanya gurunya galak. atau gurunya yang disenangi? Enggak. Paham? Kalau kamu disenangi murid, berarti kamunya jadi guru masih Kurang baik sama mereka. bukan kurang baik, kurang benar. Jelas? Jelas, Pak. Lanjut. Pas Gojek itu saya nggak pas banget cek Pak. Nggak ngeliat logonya tapi yang lainnya Nggak, kalau ngeliatin. itu nggak ada urusan. Itu nggak dihapus. Lain-lain. Apa tuh? Tukar. Selain dari masalah betul, Bu. Yang lagi Bu rasain masalahnya apa? Yang lagi dirasain juga bisa sakit, Pak. Tadi masa Iya. di kompor terapi masa G1 sama segi 2 ini 1. Itu tadi kan mau ngomong ke Arapi, nggak ada barangnya teh, ada satu doang di situnya, nggak ada lagi barangnya. Terus ya saya langsung itu aja masih rapi, belum ngomongnya, nggak ada barangnya teh. Langsung ibu ngomong nyapi ini saya Iya rasa belum, ada satu. Jangan iya belum, iya. dia udah ngomel lah. Iya, Bu. Ya salah saya juga gitu sih, nggak ngeliatin dulu itunya. Mau ngomong tadinya lupa, jadi kesodorin ininya dulu. Karena jarang didenda ya, Bu ya? Denda Pak, denda. Oh, kemarin MT turun ya? Iya, 100 Pak. Dikirim 500 Waduh, inget nggak? Iya Pak. Udah dibalikin? Oh 50. Oh, belum ya? Belum. Oh, kapan dibalikinnya? Tahu. Kalau nggak ada? Nggak ada masalah. Oh, berapa lama? Ya, Sehari? seminggu kali. Setahun? Mana bisa seminggu? Berapa lama? 2 minggu Pak. 2 minggu? Ya, Sebulan nggak ada masalah. ya, Benar ya? ya Pak. Kalau ada yang salah lagi, langsung turunin lagi. Denda lagi. oke ya? Iya Pak. Nggak susah kan ngeceknya sebenarnya. Iya. Daripada kamu tuker barang ke sana tambah pusing nggak? Pernah ngerasain nggak? Tunggu. Dia pernah ngerasain nggak sih? Udah. Yang tukar barang? Iya. Lah, Tukar barang kemarin tuh yang di JNT-nya. Coba dia pergi sendiri. Terus yang itu yang satu dus dikirim satu pack. Nah itu pernah Itu. mungkin. jangan. Suruh dia tukar sendiri. Atau dia nyuruh menantunya. Nggak boleh, nggak boleh. Masalahnya pas kemarin tuh si Karis Papangan kan orangnya nggak sabaran. Masih jam kerja. Udah ribut pokoknya.
Nggak boleh menantunya, nggak boleh. Iya, Bu, Pak. mau Nah, bawa motor sendiri Ntar ya? besok-besok nih, Pak. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Nggak ada alasan nggak bisa bawa motor. Iya, Pak. Naik Grab. Bolak-balik. Oke, masa kamu yang menantu yang sirem? Kan aneh, bener nggak? Iya, Pak. Oke, lanjut. Pak Ina, banyak packing pasar malam dan barang besar biar cepet lulus. Nah, nggak lulus-lulus, siapa yang keriting? Ropik. Ya, Ropik sih udah mulai ngasih barang yang besar sama pasar malam. Cuma saya masih agak lambat kalau yang pasar malamnya. Kenapa? Belum cari kerdusnya itu belum bisa cepet. Bayang itu punya bayangan, oh ya kalau barang ini harus dusnya ini itu belum bisa cepet gitu. Jadi, mau tukeran murid nggak? Resiko kamu loh. Udah ditanya ya. Oke. Jadi? Mau tukeran guru nggak? Enggak, kalau Ropik masih mau ngajarin saya enggak. Udah sama. Oke, ya udah. Lanjut ya. Kalau Ropik udah enggak ya. Lanjut aja. Biar pusing. Harus. Akhirnya apa? Nggak masuk terus dia. Kamu tahu nggak? Sebenarnya saya tuh lihat gitu-gituan. Saya perhatiin yang gitu-gituan. Jadi saya tahu ini gurunya bener. Ini muridnya ngaco. Ini gurunya ngaco. Ini muridnya. Nah, udah paham Tarmuji? Kayak dukunnya? Enggak. Jadi udah paham kan? Bukan dukun, tapi saya memperhatikan perilaku dari perilaku itu terbaca apa yang dilakukan sebelumnya. Jelas? Oke? Lanjut. Asep Adi Gunawan. Chatting mulai belajar merangkai kata, sudah harus belajar jawab produk kesehatan. Baca-baca dulu jawabannya supaya mengerti. Level di chatting sama di packing itu beda nggak? Beda, jauh Pak. Sama di injek beda? Jauh. Jauh banget. Jauh? Oh. Sama di gudang? Di packing sama di gudang aja udah beda jauh. Apalagi di chatting. Yang harus mikirin orang lain dulu. Nah, begitu jawaban harus benar-benar nyambung. Udah gitu kan kadang orang juga yang namanya orang dari sana juga kadang nggak ngerti juga. Kita harus benar-benar bisa memahamin dia juga. Kayak kemarin follow up kan orangnya minta buru-buru, sedangkan di sini udah nggak bisa dapat driver, dia tetap marah-marah. Tapi kan saya bilang drivernya curang, udah saya jelasin, tetap aja dia nggak ngerti. Jadi ya memang susah, pusing memang. Ya, pusing. Udah pasti. Kalau yang masih mikirnya salah saya di mana, kira-kira gimana? Nggak bakalan ketemu juga, nggak bakalan kuat juga sih. Nggak bakalan? Kuat juga. Nah, jadi udah paham? Kenapa sebelum ke chatting kalian harus banyak tangganya? Tangganya banyak nggak? Dari tangga-tangga itu kalian belajar nggak? Belajar apa? Belajar juga jangan cuman selalu maunya
maunya saya aja. Selalu harus belajar mikirin maunya orang lain. Karena saat di posisi yang makin tinggi, kalian tidak bisa lewat. Nggak akan bisa. Kalian perhatiin nggak kepala-kepala kalian? Sikapnya seperti apa? Yang posisinya udah tinggi-tinggi, kalian perhatiin? Sikapnya seperti apa? Kalau kalian menjadi mereka, kira-kira kalian terima diperlakukan seperti itu? Nggak akan terima. Nah, tapi mereka bisa terima. Itulah bedanya level. Jadi bukan dari jagonya kamu ngotiknya super cepat, packingnya orang 100 lu bisa 150, nggak dinilai dari sana. Yang dinilai apanya? Sikapnya. Saat kalian posisi semakin di atas, yang kalian ketemuin masalahnya adalah salahnya di dia tetap ngototan dia. Lebih pusing. Kepala kalian ada yang kayak gitu? Salahnya dia masih ngototan dia? Masih dijelasin nggak salahnya kalian di mana? Kepala kalian jelasin nggak salahnya kalian di mana? Kalau suruh pusat atau apa? Atau denda? Ada yang nggak jelasin? Ada nggak? Halo? Ada? Ada yang nggak jelasin? Selalu dijelasin kan? Nah, sekarang begitu ketemu customer, salahnya di dia. Kamu jelasin pun dia tidak. Lebih pusing nggak? Hadapin yang seperti itu. Nah, itulah tangganya. Jelas? Lanjut. Loh, udah sampai si Daniel Mona. Lompat dulu lah. Dia belum selesai nontonnya. Bisa. Dan denda 100.000 karena saat dia cek hasilnya ngaco semua. Saya nggak ngecek hasilnya, terus salah nulis lagi, hasilnya 24 saya tulis 25. Jadi kacau. Wah, kok nggak salah nulis gaji ya? Kalau gaji kok nggak salah nulis? Coba ya gajinya 2 juta salah tulis 200.000 kurang 0, lebih gampang nggak? Kalau 2 juta jadi 1 juta nggak mungkin. Masa 2 jadi 1? Kalau hilang 1 0 mungkin kan? Iya nggak udah? Ke depan saya mau hati-hati lagi. Hati-hati ya. Oh, oke lah. Jadi ntar gajinya jangan salah hilang 0 ya. Lanjut. Sastri Dewiyanti, denda 100.000, alat kerja murid tidak dilengkapi, padahal itu yang penting. Kesempatan ajarin orang tidak selalu ada, jadi harus ajarin yang benar, balik 50.000. Ya Pak, kemarin cuma mikir gampangnya aja, pakai gunting berdua, karena ya emang guntingnya jarang dipakai juga. Jadi ya udah mikirnya
make aja berdua, nggak dilengkapin lagi muridnya. Ya dari situ saya juga salah karena menyepelekan hal kecil juga, Pak. Kenapa nggak suaminya berdua juga? Jarang dipakai juga, emang tiap hari dipakai? Jangan, Pak. Oh gitu? Nggak bisa, masak. Oh, kan jarang dipakai. Gunting kamu sehari pakai berapa kali? Paling kalau pas lagi barang gede aja. Berapa kali? Berapa kali? Ada 10? 5? 5. 5. Suami sehari dipakai berapa kali? 5 kali? Ya kalau itu ya dipinjem-pinjem aja. Jangan. Loh kok jangan? Bingung Sama-sama jarang dipakai. Payungin lagi. Loh kok itu jadi hal gede, kalau ini hal kecil bingung. Kan kalau dihitung sama-sama pakainya lebih jarang dipakai yang itu. Gua jadi nggak ngerti salahnya di mana ya? Lah waktu dipakai kan barang matinya juga yang dipakainya. Emang itunya bernyawa? Oh, gunting bisa buka tutup lebih canggih. Itunya bisa marah. Udah sih Teh Leni. Jadi anggapannya itu apa ya? Perumpama. Masalah besar sama masalah kecil itu loh. Jadi udah aja. Udah jelas? Ya, Pak. Terus ngajarinnya gimana? Ngajarinnya ya gitu, anaknya kan ya emang keras orangnya, Pak. Keras. Jadi kalau dia keras, kamu harus ngajarin dengan halus, Lebih keras lagi loh. Kemarin doang itu. Gak ada. Jelas? Jelas, Pak. Masalahnya apa? Kebanyakan ngelus. Kapan jadi bolanya kalau batunya kotak? Iya nggak? Iya, Pak. Jadi? Harus lebih keras lagi ke muridnya. Tapi kalau kamu keras, kamu harus ada aturannya. Jangan gunting nggak dikasih. Ya itu kamu jadi guru juga ngaco. Ya itu masalahnya. Paham? Kenapa kita tuh nggak berani tegas? Karena kita pun tidak merasa kita benar. Kalau kita merasa benar, berani tegas nggak? Berani. Jadi kalau kamu yakin kamu benar, tegas dong. Kalau kamu aja nggak paham, mau gimana kamu mau tegasnya? Jadi kamu udah paham atau tidak? Paham sih, Pak, tapi masih suka banyak nanya, kayak nanya ke Mas Bram gitu. Yakin? Udah paham? Berarti saatnya Tegas. jangan sampai ada yang kurang. Ya, Pak. Peralatannya. Jelas? Jelas, Pak. Caranya juga harus jelas. Ya. Kasih taunya, jangan cuma nyuruh pakai Pakai mulut. Pakai apa? Harus dipraktekin. Jelas ya? Ya, Pak. Lanjut. Daniel Mona udah selesai belum sih nontonnya? Udah. Supaya jangan kelupaan, ntar lama-lama lupa lagi, ngilang. Baca yang keras. Kamu cerita yang tadi yang kamu nonton video itu? Langsung cerita. Iya, cerita aja udah. Nggak usah baca, nggak apa-apa. Bacanya belakangan kok. Ya.
Ya, yang saya nonton pertama awal dari konsep hidup. Jadi konsep hidup itu kalau kita pilih yang gampang, nanti kita hasil akhirnya malah kita dapat yang sulit. Jadi kalau misalnya kita pilih yang sulit, hasil akhirnya kita malah dapat yang gampang. Nah, kamu sekarang pilihnya yang apa? Ya sekarang kalau untuk yang lebih baik sih pilihnya yang sulit, Kamu sekarang yang udah sehari-hari pilihnya yang lebih gampang. kenapa? Ya karena gitu rasa enak di luar jadi ke bawah akhirnya kayak gini kan, jadi serba sulit terus. Jadi Ya harus pilih yang lebih sulit. oke, baca. Daniel cari murid buat diajarin pengiriman. Kalau bisa jangan hanya satu orang saja yang diajarin, jadi yang diajar. Tunggu. Salah itu. Jangan cari murid untuk pengiriman ya. Cari murid untuk ajarin packing dulu lah. Nah ini yang saya mau tanya ini Bapak, karena kan sekarang di rapot saya kan cari murid untuk di pengiriman. Sekarang kan saya packing belum lurus. Kalau bisa kan saya kalau mau ngajarin orang lebih bagus ke ngajarin orang ke gudang dulu. Lah kan udah. Belum atau udah sih? Belum Bapak. Belum. Bukannya udah ajarin Aji. Ngajarin Aji. Aduh. Ya. Pantesan. Coba kamu ngajarinya Hamdan. Pasti lulusnya. Ngajarin Bu Paina belajarnya banyak nggak? Banyak. Pusing. Tapi ilmunya Ya boleh dicoba deh Pak. jadi ngajarin siapa? Saya bingung pilihnya ini Bang. Suruh Hamdan kan dia. Iya memang disuruh. Pilihannya Su? Iya. Tapi kamu maunya ajarinnya siapa? Aji. Ujung-ujungnya hidup kamu sulit. Dikasih yang sulit, awalnya tidak mau. Maunya yang Yang gampang. sekarang hidup kamu Sulit. sulit. Yes. Ih, gila itu. Bener banget lagunya ya. Iya sih. Iya Ibu. Naruh kartu ipal di tas milik sendiri. Nyalahin yang di kantor, nyalahin. Nggak ada katanya. Mana ada yang ngumpet-ngumpetin? Masih di sini emangnya kesulit di tas. 2 hari. Sehari kemarinnya nggak pakai tol. Jadi, udah paham belum? Jadi mau ngajarinnya siapa? Gue tanya, kalian waktu bikin video, disuruh ngetesnya ke siapa? Kenapa gue nggak suruh ngetesnya ke Yulin? Kalau paham dan nggak paham, kalian aja tahu, berarti di atas berarti orang lain pasti lebih tahu dong gitu. Kalian tahu nggak video itu? Yang nontonnya tanpa di iklan. Berapa banyak kali lipatnya? Dari pelajaran di sini kita patokannya mahal dan kita jadi walaupun awalnya ya kita apa sih nggak tahu masalah video, tapi dari patokannya mahal dan dari tekniknya kita jadi dapat sendiri dengan sendirinya, nggak usah harus belajar berguru dengan orang yang hebat. Betul, dan video itu jadinya sangat ada nilainya beda.
awal-awal karena kita belakangnya ngerti. Makanya selalu patokannya saya selalu maunya ngajarin Menghamdan. dan itu kalau dia berhasil itu sangat saya Hargai. contohnya siapa yang udah keluar itu siapa? Nah. Waktu dia ngajarinya setengah mampus, tapi begitu dia lulus ngajarin Hamdan, saya langsung tiap kali selalu saya bukan selalu di awalnya sebelumnya selalu di apa nih namanya dipelonco ya, dicecer ya awalnya kan, dijejek ya, si Farhan. Begitu selesai udah bisa ngajarin Hamdan langsung beda nggak? Nah, itu loh contohnya. Itu yang sangat diharapkan. Coba deh, Pak. Bener ya? Siapa? Didengar banyak orang ya. Lu ngomongannya ini sih. Dia hal kecil aja nggak mau berubah. Contoh kayak pakai tas, minta dibeliin tas. Tas dia yang minta, Pak. Dulu dia yang ide minta, itu aja kamu nggak mau berubah. Gimana ngajarin Hamdan? Coba, ngajarin Hamdan itu susah. Lu akan pusing. Jelasinnya harus detail. waktu di video itu kata kurang yang misalnya botol gen satu ini kurang kata-kata kecil aja itu jadi harus kayak anak TK anak TK. Tapi bagus nggak Hamdan? Bagus hasilnya. Benar. Kemarin siapa yang ngajarin Hamdan di packing? Bohori. Nah. Pusing. Emang harus detail kita ngasih Nah. tahunya. Tapi beda jauh nggak? Buhori dulu. Ampun nggak? Itu siapa lu deh? Hah? Nah. Dulu sama sekarang beda nggak? Dulu kayak apa? Kira-kira lu lihat masa depannya gimana? Jujur aja sih, Pi, nggak apa-apa, Pi. Gaji aja kalau mulu, Pak. Gaji aja udah kelewat mulu. Terus saya ledekin mulu, Pak. Masa kalah sama adanya? Dulu masa depannya kira-kira seperti apa? Gak punya masa depan, Pak. Udah jadi ketua regu aja tetap aja kan? Nggak jelas kan? Sekarang lebih jelas nggak? Sekarang lebih jelas. Biasanya masuk balik dulu ke sini, nanya lagi. Ya nggak apa-apa. Iya. Kan dia nanya dia daripada nggak nanya apa Ya dulu kan dia nggak ada nanya-nanya. Yang penting tahu-tahu jadinya kacau aja. Kacau aja. orang mendingan sih mau langsung dikit-dikit nanya. Nah itulah proses. Kalau dia nggak ngajarin Hamdan, dia tidak bisa berproses. Ujung-ujungnya dia selalu dimarahin, di push up, didenda. Ujung-ujungnya kayak merasa dijejek terus. Orang mana tahan dijejek. Nah, kamu juga sama. Kamu akan merasa apa? Kamu selalu diperlakukan tidak adil, ini, itu. Betul? Nah, tapi begitu kamu mulai ngajarin Hamdan, kamu, alamak ternyata seperti ini ya saya dulu ya. Ya bener. Masih mikir ke situ. Gitu, pantesan ya. Saya aja pusing ya. Pantesan orang lain juga pusing ya sama saya ya. Belum paham kan? Coba kita tes. Bener. Jangan bilang nggak ada waktu ya. Pulang cepat langsung. Baik, Ibu. Siap. Paham nggak? Nah, jadi setiap kali saya selalu patokannya selalu ham. Yang lain saya nggak mau. Kenapa? Karena yang lain gampang bisa,
Terus kalau untuk komunikasi lebih gampang. Mikir nggak kira-kira kamu? Iya, Mau nggak mau? siap. Justru itu sebagai satu benar nggak Hamdan? Itu suatu kelebihan. Jelas. Ke satu, Hamdannya juga bisa Memang maju. Kemarin yang disuruh pertama untuk menghamdan itu memang kaget saya kok. Saya dikasih saya sikap aja belum bagus, dikasih menghamdan lagi, lebih pusing lagi nanti. Dihukumin terus, repot lagi. Iya, kata saya gitu. Jadi, aduh. Lu mau pilihan yang gampang atau yang susah? Nah, tadi dengar dari Ya beliau mau itu yang ya, gampang. Ya udah, hidup lu belakangan ntar akan susah. Terserah, maunya gimana? ya coba menghamdan. Ya udah. Kan sama-sama maju. Bener nggak Hamdan? Berhasil maju. Gaji naik. Gaji naik. Kalau perjuangannya Biasa. Oke? Siap, Pak. Lanjut. Terima kasih, Om. Orang buat gambar supaya gak ada kendala, cuman harus sudah ngajarin orang buat gambar supaya bisa bagi tugasnya. Ya, saya ada itu ngajarin Bulana untuk gambar supaya juga lebih nyambung ke bagian toko online, marketplace juga, biar nggak ada kejadian kayak kemarin. Saya juga posisi juga ngambilin barang, misalnya ada barang yang keluarnya lama, saya juga bisa info ke Bulana, saya bisa lebih nyambung lagi ke Bulana, Bu ini enaknya gambarnya ada di rumah apa gimana gitu. Jadi jangan sampai ada yang barang susah keluar. Ya mungkin kalau cuma dibebanin di Bulana mungkin berat, kalau misalnya saya juga bisa melihat di situasi Bulana, jadi dua orang jadi lebih baik, gitu aja sih Pak, lebih nyambung aja gitu. Jadi kamu bisa ngerjain hal yang lain. Iya, saya juga bisa ke bagian lain juga. Jadi kamu juga ntar apa? Bisa belajar untuk ngajarin orang yang levelnya lebih bawah. Ngajarin orang yang di bawah itu kayak ngajarin anak TK. Anak TK itu diajarin lebih susah atau lebih gampang? Lebih susah Pak. Sebenarnya sih bukan lebih susah sih. Lebih detail. Lebih ribet ya. Jangankan ngajarin, ibaratnya yang ngasih tahu video kemarin ke Mamang aja itu buset, bikin otak. Iya. Ternyata. Bukan saya sendiri, saya berempat sama Aling. Saya, Pak Yulin, Pak Erwin, Aling. Udah garuk-garuk kepala semua awalnya di waktu dia itu ke Mamang. Tapi ya semakin kesini kita belajar ya, tekniknya secara nggak langsung kita tahu sendiri. Oh caranya seperti ini. Itu progresnya. Jadi waktu video kedua kemarin nggak serumit yang video pertama. Karena kita udah tahu tekniknya gitu. Betul. Otomatis apa? Ada nggak yang nanya? Sekarang begitu dikasih video itu. Hampir tidak ada. Kalaupun ada tinggal kasih jam. Video jam. Video detik. Potongan detik. Langsung habis itu udah nggak ada pertanyaan. Mereka tanyanya karena mereka nggak lihat sampai habis. Oh iya. Jadi tanya lagi. Iya. Jadi orang udah males duluan ya. Tapi kalau udah dikasih tahu to the point-nya, mungkin orang Langsung diem. Kecuali kalau dia nggak mau nonton, nggak ada kuota. Ya kebanyakan. Oke, lanjut. Siapa? Artis Tribun.
Mana bantu Rapi ajarin Asep. Soal chat dan kerjaan lainnya anggap latihan ajarin orang. Admin 50.000. Akhirnya balik juga. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kalau dari saya sih, sekarang saya ngerasa lebih banyak gitu kan kerjaan yang masuk ke kita. Jadi gimana caranya biar rekan kita juga cepat bisa, terus bisa bantu kita juga tanpa harus kita cek-cekin terus gitu kan kerjaannya. Jadi saya bantu Rapi gitu sedikit-sedikit ngajarin Asep, hitung-hitung saya juga latihan. Latihan ngajarin orang itu sangat penting. Ya. Itu sampai kiamat nggak bisa digantikan oleh Orang lain. apa? Packing bisa? Bisa. Sil sendok bisa? Bisa. Gudang bisa? Bisa. Wah, itu sih agak ribet sih. Tapi ya bisa, oke. Satu-satunya yang nggak bisa digantikan apa? Ngajarin orang. Lu suruh robot ngajarin orang. Nggak bisa. Gimana caranya? Nggak bisa. Suruh orang ngajarin robot. Gimana caranya? Bisa setting kan? Tapi nggak bisa ngajarin kan? Iya, nggak bisa. Jadi, kerjaan masa depan adalah kerjaan satu-satunya yang masih ada, tapi yang paling mendasar hanya Ngajarin orang. ngajarin orang. Kamu disuruh bikin robot bisa? Nggak bisa kan? Kalau bisa disuruh bikin robot, ya udah, nggak usah bahas lagi. Itu masa depan. Oke? Ya. Tapi kalau nggak bisa, ya apa? Yang paling gampang. Ngajarin orang, nggak ada lagi. Jelas? Jelas. Lanjut. Erwin, denda 300, bawahannya banyak masalah, cek lagi kerjaan bawahannya. Sistem sudah dibuat otomatis. Jika kalau ada yang salah, bikin repot semua orang. Impas karena beresin pompa injek kemarin. Jadi kemarin itu Aib sama Bu Hori banyak banget masalah. Dari QC botol sampai laporan di web. Berarti dari sayanya masih ada yang salah, harus diperbaiki. Makanya harus benar-benar neken lagi ke Aib sama Bu Hori. Intinya kemarin tuh mereka nggak ada cek akhir, cuma serah terima cuma dari laporan anak injek aja. Sekarang udah dibuat sistem, harus mau nggak mau cek lagi awal sama akhirnya seperti apa. Untuk injek karena masalah kemarin, ya walaupun bukan saya yang ngerjain, cuma tanya-tanya sama Pak Yulin, ya walaupun makan waktu 2 hari, tapi alhamdulillah jadi. Itu aja sih Pak. Setengah mati? Setengah mati. Sebenarnya Harus ngurut dulu. Enak? Enggak enak Pak. Tapi ya nggak mau, itu kan udah di tugas kita, ya kita yang bikin masalah, kita yang cari masalahnya, solusinya seperti apa. sebenarnya apa ya, kalau kita ngerjainnya emang biasa aja, bukan enak-enak. Yang gak enak itu jawaban dari orang yang dia udah bisa, tapi seolah-olah kita itu gak mau ngasih itu. Kita nanya ke orang itu jawabannya, itu mah gampang, merem juga bisa, tuh kayaknya kayak gimana gitu. Jadi motivasi Ya, ke kita, itu motivasi buat saya kita. juga bisa kok. Kayak tantang. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya Pak Aris ngasih tahu, ya saya harus apa, ada reward ke dia, tapi ya tetap Bapak yang ngasih. Itu yang kemarin kopi itu. Tapi terus terang itu komunikasinya sulit Pak. Sulit banget Pak. Butuh jawabannya berjam-jam, kita WA dari jam berapa, dibalasnya ke jam berapa. Dan itu pun dia ngasih taunya ngakalin. Kalau Ya. dia nggak bisa di NO, di NC. Sedangkan kan Bapak udah jelas gak mau, namanya itu ngakalin. Nah, tapi dari kita nyoba pindah ke NC, dia baru ada timbul alarm emergency. Nah, itu baru kita telusurin. Baru ketahuan arahnya kemana. Sebenarnya bisa dipindah ke NC, ya anggaplah diinjek dipindah gitu kan, diakalin, jalan-jalan, tapi giliran saat maintenance itu emergensinya nggak ada. Nggak ada fungsi. Nggak ada fungsi.
tapi ya tetap kita bilang makasih ke Pak Aris. Sebagai terima kasihnya ya itu Bapak minta kopi. Tapi begitu udah bisa enak. Enak banget Pak. Ntar akan menjadi satu Kebiasaan. Nah, awalnya Sulit. terus Pusing. waktu minta jawaban ke orang, Seenaknya Pak jawabannya Pak. Jawabannya saklek ya. Saklek banget. Ya emang bener mungkin dia udah pernah ngelewatin karena dia bilang merem aja bisa ini mah. Ya. Tapi kita butuh. Kita ya yang saklek aja ya udahlah. Kita terima gitu. Tunggu 2 hari lagi Pak baru dijawab Pak. masih enakan yang atasan yang ngasih tahu ya. Tapi saya ngomong ke Bapak ntar gimana ya? Sebagai kepala ya pertama harus bisa beresin masalahnya. Kalau udah nggak bisa baru minta tolong ke atasan yang lebih tinggi. Tapi kita bilangnya apa Pak? Masa sih kita nggak bisa barang kelihatan kok? Ya walaupun ternyata 2 hari ya ujung-ujungnya minta tolong juga ke orang. Tapi dari situ kita ada pelajaran. Perjuangannya nggak Nggak enak. udah tahu kan? Ke orang luar itu lebih Lebih pahit. Pahit. Udah paham? Paham Pak. Lanjut. Rapi denda 200.000, siapin botol yang mau dikirim tidak dicek lagi. Jadi yang terkirim tidak ada logonya, akibatnya fatal, bisa dikira barang palsu. Admin tambah 50.000. Hingga jadi dendanya. Kalau cari tahu ya Rapi. Cuma ada PR-nya. Iya. Nah, Harus tuntasin aset. ada hukuman nggak? Saya belum ada hukuman. Template-nya dia udah ada belum sih semua? Kalau template dia Udah di HP? Iya. Udah Microsoft. diloginin juga kan karena dia kalau hari Minggu ada jam 6 sampai jam 7. Balesin 1 jam aja pada plastik. Kalau ada kesehatan harus masuk info. Tapi harusnya kalau orang Jawa kredit udah mulai diajarin. Ya. Iya, kesehatan pasti. Udah? Oke? Udah cukup? Lanjut. Udah mau jam 6.15 nih. Tik. Kita makan-makan dong kalau Bapak tidak jawab. Bapak tuh bukan 200.000, saya aja 500.000. Profik. Ambil barang oke. Kasih Bu Paina yang barang pasar malam dan besar-besar biar Bu Paina cepat lulus, tambah 50.000. Ya kalau saya buat ambil barang itu saya anggap tanggung jawab, karena saya menganggap setiap kerjaan saya, setiap level saya yang saya tempatin, saya anggap itu tanggung jawab besar. Jadi untuk ambil barang ini saya anggap tanggung jawab. Saya jalanin dengan baik. Jadi tapi pakai intinya saya itu menganggap apa yang saya tugaskan saya jalanin dengan baik. Tapi pakai ngedumel. Yaitu saya orangnya kalau udah deket sama orang sama Andi terus kemana-mana sama dia itu. Jadi setiap saya ada masalah pasti larinya ke dia gitu. Iya. Kamar pilokop sambil tiduran sambil gitaran. Nggak bosan ya? Lama-lama terlelap. Tiap hari ngomongnya sama aja. Enggak sih Bu, pokoknya apa yang saya ada masalah pasti larinya ke Andi itu. Daripada ke Daniel. Udah nih, 15 menit lagi loh.
Terus aja ya. Lu Enggak. siapa gimana? terus untuk saya ajarin Bu Paina ngasih yang pasar malam dan besar-besar biar cepat lulus. Ya kalau untuk pasar malam saya pasti, karena kalau pasar malam saya kalau ngasih ke Bu Paina nggak ragu gitu Pak, karena dia udah, kalau untuk ngecek saya akuin Bu Paina itu selalu dapat. Misalnya ada yang lebih pasti dia dapat, ada yang kurang pasti dia dapat. Karena karena saya nggak ragu gitu, pasti saya kasihin dia. Tapi untuk barang besar saya jarang sih. Kadang-kadang kalau Andi sama Teh Dewi di bawah ada yang dikasih ke bawah, biar sebenarnya bisa, tapi kata Bu Painah tadi dia pelan gitu. Bisanya bisa, tapi untuk cepet belum Pak, perlu dilatih ya. Nggak apa-apa, yang penting jangan salah kirim. Ya untuk ngeceknya sih kalau saya pasar malam Bu Painah itu udah bagus. Misalnya ada yang lebih pasti dia temuin, ada yang kurang pasti dia temuin. Tapi dia ngomongnya gitu takut, misalnya ada yang iya Apalagi lagi flash sale, gue lagi ketebak-ketebuk, dia ngomongnya pelan. ini ada lebih parang gitu. Belum biasa kali. Coba dilatih dulu. Soalnya kalau pelan-pelan repot kalau orang harus nyamperin. Nah, dia bisa kurang. Tapi dia Yang lain juga lagi sibuk lagi kerja. Bupai ngomongnya pelan, cuma tengok doang. Iya Pak, dia kan bingung, misalnya minta 12. Ya kok ini 14, dia mau ngomong ke siapa nih gitu, ragu-ragu ngomongnya. Kalau udah tengok-tengok pasti udah saya samperin, kenapa Bu? Lebih barang katanya, kurang barang. Tuh. Dia rasa keberanian buat ngomongnya masih. Padahal udah bener loh. Padahal dia bener. Tapi dia takut ngomongnya Bupai. Kalau masalah ngecek lah, aku memang bagus. Manja. Jadi tugas saya kan buat masih jadi aja. Udah. ya kan tugas saya buat kedepannya buat ngasih dia barang besar. Ya. Jadi satu nih ya. Yang berat. Kita udah sampai ngajuk-ngajukan gue dari kemarin udah dengerin kuping di sindir-sindiran mulu. Lama-lama gue kurung jadi satu ya. Kan gue dari kemarin. Waktu. Udah. Nih, Udah masih jadi enggak? Masih jadi enggak? Jadi enggak? Ya, enggak. Udah, Pak. Lanjut. Lane tambah 100.000 gambar. Oke, sebenarnya ini sih tantangan ya, belajar lagi hal baru bagian gambar. Kadang takut, masih bingung, takutnya nggak tahu harus dari mana. Tapi mau buat belajar supaya ada bisa dipelajari hal baru lagi, supaya bisa lebih nyambung lagi gitu aja. Supaya bisa bagi tugas lagi sama Bram, sama siapapun itu belajar. Udah Pak, berapa menit lagi? Uye, Aji nggak ada. Aji nggak ada Uye. Yulia tambah 200.000 IT. Yang IT itu ya berhubungan sama orang luar. Emang iya pusing. Cuma beruntungnya dapat orang luarnya kayak model Pak Pri. Orangnya enak, mau direpotin telepon malam-malam juga oke. Cuma yang nggak enaknya ngejelasin ke Pak Prinya gimana dengan sistem kita gitu biar nyambung. Jadi kadang udah jelasin nggak nyambung sama dia, jadi salah. Jadi harus jelasin itu detail banget. Tes lagi, kurangnya di mana. Ya pusingnya gitu sih, karena beda sistem. Cuma masih untungnya ya itu, masih beruntungnya Pak Pri orangnya mau direcokin. Malam telepon oke, nggak bisa telepon juga dia langsung telepon balik setelah dia udah selesai. Jadi masih ada enaknya. Itu saya lagi nggak ada. Sekarang mah telepon malam bisa dia nggak itu, ntar saya telepon balik dan telepon kenapa? Iya pas dulu kan. Paling misalnya kalau itu dia reject, habis itu dia WA, bentar ya saya lagi di mana, nanti kalau itu saya iniin. Itu. Yuliana, denda 300.000, kerjaan sulit jangan dihindari. Kepala harus beresin masalah bukan tambah masalah. Ya, intinya banyak banget masalah
masalah yang saya harusnya bisa tapi kita hindarin gitu loh. Maksudnya yang nggak bisa bukannya nanya malah dihindarin. Ya contoh kayak kemarin Bapak minggu-minggu kemarin Bapak terus yang beresin. Itu padahal harusnya kita yang beresin, cuman karena saya nggak tahu kenapa kata Bapak nggak nanya. Tuh, terus dari situ saya mulai belajar. Ini kayak hal kemarin yang diinjek itu masalah hal baru. Walaupun injek tapi masalahnya baru karena baru kita kemarin yang temuin itu benar-benar baru. Ya anggap sulit, jadi kita hadapin gitu, bukan dihindarin. Ditambah namanya tanggung jawab. Ya walaupun bukan saya pure yang beresin tapi ada rasa apa ya, bangga tersendiri. Oh ternyata ini masalahnya bisa ketemu, ini solusinya gitu, buat supaya ke depan ada masalah bisa langsung ketahuan. Dan ke depan pun ya saya mau nyoba belajar ke chatting juga supaya saya bisa tahu ya intinya nyambung sama orang daerah orang-orang kita sama orang luar juga. Itu tujuannya belajar chatting dulu. Kalau misalnya emang lulus kita intinya belajar lagi yang lain lagi. Ya kayak katanya mau ada program baru yang bukan yang komputering itu yang selama ini Bapak yang kerjain. Itu sebenarnya saya pengen yang ngerjain supaya kayak harusnya waktunya Bapak pulang masih aja Bapak yang kerjain gitu loh. Kayaknya nggak worth it gitu seorang bos yang kerjain pulang malam sedangkan kita karyawan udah enak-enakan gitu di rumah itu. Ya memang ya, tapi kadang percuma juga Ci, kita juga nggak bisa ngapain, nggak bisa bantu juga sih. Tapi ya ke depan bakalan itulah cari tahu kayak semacam kata Bapak kan kita ada laptop tuh mau nyoba di otak-atik gitu kan. Belum masih ngerjain yang laptop yang di bawah yang dikerjain. Udah sih ya, udah. Assalamualaikum. Udah habis? Ya udah, cukup? Ya udah. Yuk, bayar Mon denda. Enggak apa-apa.